Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Galuh Pandu. Pemirsa, kita akan memantau arus mudik dari berbagai lokasi satu hari jelang Lebaran. Satu hari jelang Lebaran, okupansi penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta masih tinggi. Total penumpang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta hingga malam meningkat 27%. Satu hari jelang Lebaran, okupansi penumpang kereta di wilayah Daop 6 Yogyakarta masih tinggi setelah melewati puncak arus mudik pada Jumat malam lalu. Saat ini jumlah penumpang berangkat di Daop 6 mencapai 23.000, meningkat 17% dari hari biasa. Sedangkan jumlah penumpang datang di Daop 6 mencapai 24.000, meningkat 27% dari hari biasa. Total selama angkutan mudik Lebaran 2025 di Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang berangkat mencapai 161.000, sedangkan penumpang datang mencapai 163.000. Sementara itu, tiket Lebaran yang telah terjual di Daop 6 Yogyakarta telah mencapai 339.000 tiket atau 81% terjual dari total kesediaan 411.000 tiket. Jika dibandingkan dengan periode sama di angkutan Lebaran 2024 tahun lalu, hari ini ada peningkatan 13% volume keberangkatan di Daop 6 Yogyakarta. Sedangkan untuk di stasiun Tugu sendiri, hari ini kita memberangkatkan sekitar 8.000 pelanggan dan ini masih akan bertambah sampai nanti malam untuk kereta terakhir ya. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi dari mana Mas tadi? Dari Subang. Dari Subang. Kenapa pilih kereta sih Mas? Gimana? Kenapa milih kereta? Lebih nyaman, nggak macet, lancar. Jelang Lebaran, pemirsa, ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Total, PT KAI Daop 2 Bandung telah memberangkatkan 285.000 pemudik. Jelang Lebaran, ribuan penumpang terus memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Dari data Daop 2 Bandung, sebanyak 17.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun Daop 2. 5.600 penumpang berangkat dari stasiun Bandung, sementara 5.200 penumpang berangkat melalui stasiun Kiara Condong. PT KAI Daop 2 Bandung sudah memberangkatkan 285.000 pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik akan terus terjadi hingga malam jelang Lebaran. Pada pukul 21.09 Jawa Timur. Kenapa sih memilih hari ini mudiknya kan? Soalnya mendekati Lebaran juga kan, jadi nggak terlalu dekat sama nggak terlalu jauh. 3 hari sebelum Lebaran. Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa sih memilih mudik hari ini Bu? Ya karena ngikutin libur dari tempat kerja suami. Kemarin dapat tiket susah nggak Bu? Iya susah banget, itu udah 2 bulan sebelumnya dan kita udah pesan dari jam 00. Dengan arus mudik, data sampai dengan siang tadi tercatat sudah 285.000 penumpang yang kami berangkatkan dari wilayah Daop 2 Bandung. Tentunya pada hari ini saja tercatat sudah hampir 17.000 penumpang yang menggunakan jasa layanan kereta api. Jelang Lebaran, arus lalu lintas di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung terpantau ramai lancar. Puncak arus mudik sudah terjadi pada H-3 Lebaran. Arus lalu lintas jelang Lebaran di kawasan Nagrek cenderung mengalami penurunan. Data kendaraan sejak Sabtu malam sebanyak 111.000 kendaraan melintasi jalur Nagrek. Puncak arus mudik jalur selatan Nagrek sudah terjadi pada H-3 dengan jumlah 136.000 kendaraan. Meskipun sudah menurun, namun petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan tetap mengantisipasi potensi lonjakan arus mudik, terutama pemudik aglomerasi dari Bandung dan sekitarnya. Kalau untuk puncak arus mudik dibandingkan dengan tahun lalu sudah terlewati di hari kemarin, karena puncak arus mudik di tahun 2024 adalah sebanyak 130.000 kendaraan, dan untuk tahun ini hari kemarin H-3 sudah sebanyak 136.000 kendaraan lintas Nagrek. Ya, bagi para pemudik jangan takut untuk meminta bantuan ke posko atau jika kemalaman di jalan ataupun jika terjebak hujan deras saat perjalanan mudik. Di Temanggung, Jawa Tengah, pemudik pemotor terpaksa menginap di pos pengamanan Lebaran karena membawa anak kecil dan diguyur hujan.
Seorang pemudik bernama Muhammad Ali Firmansyah asal Gresik memberanikan diri untuk berhenti di posko Lebaran Tugu Jam Temanggung. Ia bersama istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan ke Banjarnegara karena diterpa hujan deras. Tidak hanya disambut baik, Ali dan keluarganya diberikan tempat untuk menginap dan makan malam. Berkat fasilitas dari pos pengamanan Lebaran, Ali dan keluarga bisa melanjutkan perjalanan mudiknya dengan aman dan nyaman. Selain pengamanan, posko operasi Ketupat Candi juga digunakan untuk melayani para pemudik ataupun masyarakat yang kesulitan dalam perjalanan. Alhamdulillah pelayanannya itu sangat baik, sangat ramah, kasur, buat kasih makan, kalau misalkan terang sih pengen pulang, tapi kalau nggak terang-terang ya lebih pagi lah bisa dilanjut. Kemarin seharian hujan, terus dari warga masyarakat yang mudik itu berteduh dan menginap di pos Tugu Jam sampai pagi karena memang suasana kemarin ekstrim, hujan dari siang sampai pagi lagi. Jadi itulah salah satu kegunaan pos pengamanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dewi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai arus mudik Lebaran di sejumlah lokasi, kita akan bergabung dengan rekan Syahriza Zanski di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, dan rekan Camar Haenda di Gerbang Tol Cikatama, Karawang. Ya, kita ke Reza terlebih dahulu. Pemirsa, Reza, seperti apa suasana terkini di Pelabuhan Merak? Ya, Galuh dan juga pemirsa, suasana terkini di Pelabuhan Merak saat ini tergolong sepi, tidak ada kegiatan satupun untuk bongkar muat ataupun kendaraan yang masuk ke dermaga 6 seperti biasanya untuk bisa melaju ke Bakahuni dari Merak. Dan seperti inilah situasinya, Galuh, lebih jelas saya ingin tunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Sutrisno. Biasanya 2 hari ke belakang ini penuh dengan kendaraan yang begitu padat di setiap ruas ataupun mereka hendak mengantre untuk masuk ke dermaga 6, namun ini bahkan hanya 6 mobil saja, Galuh, dan juga pemirsa menandai bahwasanya sudah mulai begitu sepi. Ini bahkan sudah terlihat sejak malam hari bahwasanya tingkat kepadatan sudah mulai berkurang, sudah mulai begitu terurai untuk tingkat kemacetan, sehingga hari ini tergolong sudah begitu landai, Galuh, dan juga pemirsa, kendati puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 27 hingga 30 Maret 2025. Namun kami masih menyaksikan apakah ini sepi bahkan hingga sampai siang ataupun malam dan lain sebagainya. Galuh, jika berbicara mengenai data dari data terakhir Jumat 28 Maret 2025 sudah ada sekitar 170.000 orang yang melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Sumatera begitu, dan sudah ada 42.000 kendaraan yang diseberangkan dari Pulau Merak menuju ke Bakahuni, di mana pada periode tersebut ada 45 unit kapal yang sudah dioperasikan. Dan jika dikalkulasikan, Galuh, dari H-10 hingga H-2 sudah ada lebih dari 670.000 kendaraan yang diseberangkan dari Merak menuju ke Bakahuni. Memang ini ada beberapa pernyataan terbaru, Galuh dan juga pemirsa, dari pihak BMKG begitu
mengingat ada potensi angin kencang dan gelombang tentunya, mengingat cuacanya sekarang begitu berangin dan dikhawatirkan akan mengganggu perjalanan penyeberangan begitu. Namun hingga saat ini proses perjalanan masih terus berlangsung, belum ada naiknya level waspada, dan baru saja terakhir kami dengar hanya ada di level 2, masih di tingkat waspada dan belum bisa berdampak terhadap perjalanan masing-masing masyarakat. Namun bisa dipastikan sudah ada lebih dari sekitar 170.000 orang yang diberangkatkan pada 28 Maret 2025. Sementara itu Galuh, balik ke Anda. Baik, Syahriza, terima kasih atas laporan Anda. Dari Pelabuhan Merak kita akan menuju ke gerbang tol Cikatama. Ada Chamber Hainda di sana? Ya. Ada Chamber Hainda di sana? Baik, sepertinya kami mengalami kendala dan kita akan menuju ke... Baik, kami sudah terhubung dengan rekan Chamber Hainda di gerbang tol Cikatama. Halo, selamat pagi Chamber. Pada satu hari jelang Lebaran ini apakah masih ada peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Cikatama? Halo, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Di satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, untuk gerbang tol Cikatama ini sudah terpantau landai, bahkan sejumlah rekayasa lalu lintas sudah dicabut. Meskipun sistem one way dari kilometer 70 sampai dengan 414 ini masih dilakukan, namun untuk sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan 70 di tempat saya melaporkan saat ini sudah dicabut karena melihat lalu lintas yang lancar dan juga sudah landai. Dan distribusi dari lalu lintas sampai dengan saat ini sudah mencapai 75%, artinya tinggal bersisa 25% lagi masyarakat yang belum melaksanakan mudik ataupun juga meninggalkan Jabodetabek sesuai dengan prediksi dari Jasa Marga. Nah, nantinya ada sejumlah hal yang akan dipersiapkan. Pada pukul 9 nanti akan ada penutupan oleh Kakor Lantas Polri beserta dengan jajaran dan juga pihak Jasa Marga serta Menteri Perhubungan di kilometer 70. Dan nanti kita akan lihat persiapan untuk kontraflow untuk arus balik yang akan dilaksanakan. Ini sebetulnya fokusnya adalah pada 3 sampai dengan 4 April. Dimulai dari kilometer 70 ke arah timur, begitupun juga sebaliknya. Kemudian juga untuk sistem one way lokal akan diberlakukan di titik yang sama. Dan ini melihat kepada arus ataupun juga bagaimana gejolak masyarakat untuk melaksanakan arus balik ke arah Jabodetabek kembali. Nah, ada sejumlah hal yang kemarin ini sempat membuat kemacetan namun mudah terurai, di mana penyebab kemacetan sebetulnya terjadi di kilometer 30 sampai dengan 50 dan ada pertemuan antara arus tol MBZ dan juga orang-orang ataupun juga para pemudik yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Kemudian sampai dengan saat ini total secara keseluruhan sudah meningkat sebesar 78%, dan untuk keseluruhan pemudik yang meninggalkan gerbang tol Cikampek Utama ini adalah sebanyak 321.000 dari 1,3 juta masyarakat yang melaksanakan mudik tahun ini melalui 4 gerbang tol utama. Lalu lintas yang naik sebanyak 101% hasil akumulasi dari 5 hari terakhir. Namun tentunya kita masih melihat apakah nantinya akan ada diskresi yang dilakukan oleh pihak dari Korlantas untuk bisa tetap menjaga situasi ini tetap kondusif. Sejumlah rekayasa lalu lintas beserta dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan hari libur nasional, kemudian juga sistem WFA bagi ASN terbukti ampuh untuk bisa memecah kepadatan sehingga tidak adanya penumpukan di satu hari untuk masyarakat yang melaksanakan mudik. Kalau kita lihat dari 6 hari kami melaporkan di sini, dari tanggal 24 sampai dengan hari ini, memang untuk masyarakat yang melaksanakan mudik puncaknya terjadi pada 28 Maret kemarin. Namun pada 28 Maret kemarin juga tidak terlalu terjadi ketersendatan dikarenakan adanya penyesuaian dan juga kebijakan penambahan gardu tol. Penambahan gardu tol inilah yang mempercepat laju dari ataupun juga mengurai antrian sejumlah pemudik
Dikarenakan biasanya ini hanya 15 gardu saja, namun saat ini ditambahkan menjadi 22 gardu beserta dengan 8 lajur aktif. Galuh. Baik, Camar Henda, terima kasih melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Sebelum juga ada Syahriza dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran di Jalan Pantura, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, para pemudik dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah konvoi menggunakan bajai. Dan seperti inilah suasana di jalur Pantura Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 2 hari jelang Lebaran 2025. Selain menggunakan roda 2 dan roda 4, para pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah konvoi menggunakan bajai bersama keluarganya. Meski berdesakan, para sopir bajai lebih memilih mudik menggunakan bajai untuk meringankan ongkos perjalanan mudik tahun ini. Selain untuk menghemat ongkos, bajai juga menjadi solusi agar dapat membawa barang-barang bawaan lebih banyak ke kampung halaman. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi arus mudik di sejumlah daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Breaking News.